확인하자. Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gempuran cinta yang tak menentu. Dan juga aku berharap teman-teman slow tak terjerumus di dalam lingkaran tangan yang dipenuhi oleh pelicin. Oke, di video kali ini aku akan melanjutkan film yang berjudul Moving yang part keempat. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get it in rumble. Ayo mau cerita nih, langsung bahas film aja, rasa suwe-suwe. Di sini terlihat salah satu dari mereka membongkar paksa gerbang yang dirantai dengan kekuatan supernya dan masuk ke sekolah. Kembali kepada Bongsok dan Hisu. Mereka akhirnya tiba di Sports Center. Namun tanpa disadari, di atas terlihat si pria masih mengikuti mereka. Hisu dan Bongsok akhirnya pun masuk ke tempat tersebut. Di sini Hisu mulai berlatih dan Bongsok keluar sebentar untuk membeli minuman. Di saat itulah tanpa Hisu sadari, si pria masuk ke gimnasium dan mengunci pintunya. Hisu tak melihat kedatangannya karena dia ada di lantai kedua. Si pria itu perlahan melayang ke lantai 2 dan mulai berbicara kepada Hisu. Di sini Hisu terkejut karena ada orang asing yang menghampirinya. Lalu tiba-tiba si pria melempar Hisu ke lantai bawah. 확인하자. Di luar ketika Bongsok akan masuk, dia mendengar jeritan Hisu yang ada di dalam. Dia pun mencari jalan masuk lain dan melihat ada jendela kaca yang langsung menuju gimnasium. Si pria itu tampak belum puas dan berkata jika dirinya akan mengetes Hisu dan membawa Hisu melayang tinggi. Di luar, Bongsok bersiap untuk terbang ke atas dengan masuk melalui jendela kaca bersamaan dengan Hisu yang dijatuhkan ke bawah. Bongsok terbang menabrak kaca dan fokusnya langsung kepada Hisu. Beruntungnya, dia berhasil menggapai Hisu dan menggendongnya. Bongsok pun terbang berputar-putar sebelum akhirnya dia mendarat. Sementara di sekolah, Mihyun menutup pintu ruangan dan bermaksud untuk membereskan wanita itu. Si wanita langsung menyerang Mihyun. Beruntungnya, Mihyun bisa mengelak dan terjadilah pertarungan mereka berdua. Mihyun tiba-tiba mendengar langkah kaki orang asing dan sadar ternyata wanita ini tak sendirian. Mihyun pun pergi melalui jendela di saat seorang pria masuk ke ruangan yang ternyata adalah rekan wanita itu. Sementara itu, dua pria lain juga masuk ke ruangan Pak Choi. Di luar, Mihyun terlihat melempar salju ke kamera CCTV karena dia tahu kini semua CCTV dipantau oleh agen dari Korea Utara. Dia pun masuk ke sebuah ruang kendali daya, namun salju yang dia lempari sedikit jatuh dan si wanita bisa melihat ketika Mihyun masuk ke ruangan itu. Di dalam ruangan, Mihyun mematikan semua listrik di gedung sekolah. Kembali ke ruangan Pak Choi. Dua orang agen Korea Utara tiba-tiba meminta sebuah berkas kepada Pak Choi. Ternyata mereka sedang mencari berkas data anak-anak berkekuatan super yang bersekolah di sana. Sementara di ruang perpustakaan, ternyata Gang Hun belum pulang. Dia sedang belajar namun karena lampu padam, dia pun keluar untuk pulang. Saat di lorong, dia bertemu dengan seorang pria. Si pria itu melihat handphonenya dan tahu jika ternyata anak yang dia cari ada di hadapannya sekarang. Gang Hun belum paham dengan apa yang terjadi. Dia kemudian menerima telepon dari orang tuanya yang bertanya kapan dia pulang. Namun tiba-tiba Gang Hun berteriak membuat orang tuanya panik. Jaiman pun langsung berlari menuju ke sekolah. Sementara di ruangan Pak Choi, tiba-tiba dia menyerang salah satu pria, akan tetapi pria ini tak bergeming. Juwon tiba-tiba ikut menghajarnya dan melumpuhkannya. Beralih ke ruang tempat Mihyun berada. Si wanita ternyata sudah sampai di sana untuk memburu Mihyun. Ketika mereka bertemu, Mihyun ternyata memegang alat tembak seketika dia menembak si wanita tepat di dahinya. Di sekolah ternyata Kisu juga masih ada di sana. Sialnya dia bertemu dengan salah satu pria Korea Utara.
Si pria bertanya apa dia tahu tentang berkas itu. Kiso yang tak paham apapun dia hanya diam saja. Tiba-tiba dia dicekik karena dianggap Kiso mempunyai kemampuan super. Kiso dihajar oleh si pria itu. Tak lama Pak Choi datang dan berusaha menyelamatkan Kiso. Pak Choi berusaha menghadapi si pria itu walaupun kekuatannya tak sebanding. Sementara Juwon musuhnya itu ternyata bangkit lagi walaupun sudah dihajar oleh Juwon habis-habisan. Dia bisa bangkit kembali dan memukul Juwon tepat di rahangnya membuat Juwon terkapar dan pingsan. Di tempat lain, Bongsok dan Hisu kini berhadapan dengan si pria misterius. Bongsok mencoba menghajarnya, namun kemampuan terbangnya masih lemah. Bongsok pun dihajar balik oleh si pria itu. Dia mengambil jala dan melemparnya kepada Bongsok yang membuat dia terjebak dan tak bisa keluar. Kembali ke sekolah, Mi-hyun tampak berjalan setelah berhasil menghabisi si wanita cleaning service. Dia pun langsung menyelamatkan Pak Choi dan Kiso yang kebetulan ada di lorong sekolah. Dan terjadilah adu tembak-menembak antara Mi-hyun dan si pria Korea Utara. Ketika Mi-hyun bersembunyi untuk menunggu saat menembak yang tepat, dia sempat melihat pantulan di keran air kemudian menembak. Lalu dari arah tak terduga si pria itu tertembak di kepalanya. Sementara Pak Choi menyuruh Kiso untuk segera pergi dan dia pergi ke tempat yang lain. Ketika Kiso sendirian, dia mendengar suara dari dalam ruangan. Kiso pun memeriksanya. Ternyata di sana ada Han Byul yang saat itu ingin mengambil kamera. Dia tak sengaja terjebak di sana. Beralih ke tangga, Mi-hyun tahu mereka adalah agen rahasia dari Korea Utara. Lalu bertanya di mana Do-sik berada. Awal dari menghilangnya Do-sik memang ada hubungannya dengan Korea Utara. Di tahun 1994, Do-sik mendapatkan misi rahasia untuk menghabisi pimpinan Korea Utara. Di saat itu terlihat di istana kepresidenan para prajurit berjaga. Dan tanpa mereka sadari, satu persatu dari mereka dilumpuhkan dan lenyap. Satu-satunya orang yang bisa menghabisi para prajurit itu hanyalah agen terkuat. Dia adalah Do-sik. Di sana para prajurit mendapat sinyal adanya penyusup. Mereka pun bergegas untuk menangkap Do-sik. Akan tetapi, Do-sik dengan kemampuannya yang bisa terbang ditambah keakuratan dalam menembak membuat dia tak bisa disentuh sama sekali oleh mereka. Setiap tembakannya selalu tepat sasaran, yaitu di dada sebelah kanan yang membuat korban tak mati dan hanya tak sadarkan diri. Do-sik terus maju hingga sampai di sebuah lorong dengan kamar mewah yang besar. Di sana dia berhadapan dengan seorang komandan. Do-sik pun bergerak dengan secepat kilat melumpuhkan komandan itu dengan tembakan di dada kanan. Do-sik kemudian berkata jika semua anak buahnya belum mati dan menyuruhnya untuk segera menyelamatkan anak buahnya. Sementara dia akan menyelesaikan misinya. Komandan tersebut belum menyerah dan bersiap untuk menembaki lagi. Namun Do-sik lebih cepat dan menembaknya lagi. Saat di dalam kamar, akhirnya Do-sik melihat targetnya, pemimpin Korea Utara yang sedang diinfus karena sedang sakit. Namun ternyata Do-sik tak jadi menembaknya dan pergi dari sana. Setahun setelah kejadian itu, komandan yang bernama Deok-gyun ternyata masih hidup dan kini diberi tugas oleh atasannya untuk mencari orang-orang berkekuatan super untuk melawan Korea Selatan. Scene beralih kepada Do-sik. Dia disergap di rumahnya setelah dia berhasil menyuruh Mi-hyun kabur bersama Bongso. Do-sik ditangkap dan diserahkan kepada Yong-jun. Seluruh tubuhnya kini terikat rantai dan mustahil untuk kabur atau menyerang. Yong-jun berkata, dia harus melakukan satu misi dari Yong-jun. Misinya kali ini sama seperti misinya dulu, membunuh pimpinan Korea Utara. Dan akhirnya Do-sik pun tiba di istana kepresidenan Korea Utara dan melihat tak ada pengawal di sana. Namun tiba-tiba Junhwa muncul dari atas. Do-sik pun langsung diikat rantai sehingga tak bisa kabur. Junhwa membuka bajunya dan terlihat dia memakai pelindung karena sudah tahu Do-sik selalu menembak ke dada kanan. Para prajurit lain pun datang dan menangkap Do-sik. Kembali ke masa sekarang, Mi-hyun kini masih menodongkan pistolnya kepada Deok-gyun. Lalu tiba-tiba Mi-hyun mulai menembak dan terjadilah aksi tembak-menembak. Namun sayangnya, Mi-hyun tertembak di bagian kakinya. Akan tetapi dia sempat kabur untuk menuruni tangga. Beralih kepada Bongsuk yang sedang terjerat jala. Pria yang bernama Junhwa berkata jika dia sama seperti ayahnya, Do-sik.
Mendengar nama ayahnya, Bongsok tiba-tiba marah karena pria ini ada hubungannya dengan ayahnya. Akhirnya, Bongsok pun berhasil melepaskan diri dan langsung menyerang Junhua. Bongsok berhasil mengunci Junhua sembari mereka melayang di udara. Di bawah, Hisu baru tersadar dan melihat Bongsok yang sedang mengunci Junhua. Hisu ingat ketika Pak Choi melatihnya melempar bola agar kekuatan tangannya lebih besar. Dia pun mengambil bola besi dan Bongsok pun terbang menuju Hisu. Lalu Hisu menghajar Junhua dengan bola besi membuatnya langsung terkapar. Di tempat lain, Gang-hun terlihat luka-luka karena dipukuli oleh pria Korea Utara. Gang-hun sebenarnya belum paham apa yang terjadi. Akan tetapi, dia tahu pria ini bermaksud jahat dan Gang-hun tak mau menyerah. Beralih kepada Mi-hyun, dia bersembunyi di toilet dan sedang membalut kakinya yang tertembak. Setelah itu, dia menelpon handphonenya yang dia simpan di ruangan Pak Choi. Di sana, Ju-won pingsan karena dihajar si pria besar. Perlahan dirinya tersadar dan lukanya pun kembali pulih. Dia mengangkat handphone di dekatnya dan suara Mi-hyun terdengar. Dia berkata jika mereka harus menyelamatkan anak mereka. Ju-won pun kini sudah pulih dan bangkit. Di lorong, Deok-hyun berjalan dan menemukan salah satu rekannya tewas ditembak Mi-hyun. Dia mulai merasa cemas lalu menelpon seseorang dan berkata untuk datang ke gedung sekolah. Di luar, bagasi mobil Deok-hyun terbuka dan seorang pria itu keluar merespon permintaan Deok-hyun. Sementara itu, Jaeman berlari dan melompat menuju ke sekolah. Gang-hun masih bertarung dengan pria Korea Utara. Gang-hun sudah babak belur namun dia belum menyerah. Dan di saat itulah muncul Jaeman. Dia langsung datang menyelamatkan Gang-hun. Si pria ini tak menyangka akan ada lawan yang seimbang bagi dirinya. Jaeman terlihat lebih kuat darinya. Pria itu dihajar habis-habisan oleh Jaeman yang mengamuk karena anaknya dihajar oleh pria itu. Sementara itu di lorong, si pria besar datang ke sana tapi di belakangnya Ju-won juga muncul. Dan terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Kini Ju-won lebih kuat dari si pria besar hingga sebuah pukulan tepat di wajahnya menghancurkan rahangnya. Beralih kepada Jaeman. Gang-hun pun datang menemui ayahnya. Jaeman tak tega anaknya yang babak belur seperti itu. Kemudian meminta maaf karena datang terlambat. Pak Choi dan Ju-won melihat di seberang gedung pria yang bernama Lim itu terlihat melebarkan kedua tangannya lalu menepuk tangannya. Lim kini mengeluarkan kekuatannya dan seketika hembusan besar menyapu gedung di seberang membuat dinding hancur. Ju-won segera berlari menuju Lim berusaha untuk menghentikannya. Lim tiba-tiba mengeluarkan kekuatannya dan kali ini membuat gedung itu runtuh. Di tempat lain, Bongsok terlihat cemas karena Hisu terluka sehabis dihajar Junhua. Hisu berkata jika lukanya akan cepat sembuh. Junhua ternyata masih bisa bangun sehabis dihajar bola besi. Dia mendapat telepon dari Deok-hyun yang menyuruhnya untuk segera datang ke sekolah karena sedang terjadi pertempuran. Setelah menelpon, Junhua tiba-tiba menembak Bongsok tapi Hisu melindungi Bongsok dari tembakannya yang membuat tangannya tertembak. Bongsok cemas melihat tangan Hisu yang terluka akan tetapi Hisu mencoba menenangkannya lagi. Hisu berkata jika dia harus segera ke sekolah dan juga untuk melindungi ibunya. Bongsok pun mulai tenang dan melakukan apa yang diminta Hisu. Dia melesat terbang menuju ke sekolah. Sementara itu terlihat Gang-hun yang memukul-mukul tembok di sisinya agar bisa membuat jalan keluar. Sementara ayahnya menahan berat reruntuhan dengan punggungnya. Hingga akhirnya tembok itu pun berlubang. Mereka pun bisa keluar dari reruntuhan tersebut. Sementara itu, Ju-won berhasil tiba di tempat Lim. Namun, Lim mengeluarkan kekuatannya membuat Ju-won terpental, tak bisa mendekatinya. Di seberang gedung, Jaeman berinisiatif untuk membantu Ju-won. Dia pun melompat ke seberang gedung dan langsung menyerang Lim. Di tempat lain, Giedo yang sedang nyetir tiba-tiba dia dikejutkan dengan Hisu yang menyeberang jalan. Hisu sempat terkejut, namun dia langsung pergi lagi menyusul Bongsok ke sekolah. Giedo pun langsung mengikuti kemana Hisu pergi bermaksud untuk membantu. Kembali ke gedung sekolah, ternyata si pria besar sudah pulih dari luka-lukanya dan kini kembali bertarung dengan Ju-won. Ju-won terlempar ke dalam ruangan, kemudian si pria besar membantu Lim dari hajaran Jaeman. Namun Jaeman terlalu kuat. Dia bahkan berhasil menghajar si pria besar. Ketika berada di luar, Lim melakukan hal terakhir yang bisa dia lakukan.
Dia menjatuhkan diri dari jendela lalu satu tangannya bersiap menepuk tanah. Sekuat tenaga, Lim mendarat keras, lalu terbelah membuat sepertiga gedung sekolah runtuh. Akibatnya, Jaeman dan Juwon hampir saja terjatuh. Sementara itu, Pak Choi, Gang Hun, Kiso, dan Han Byul berhasil menyelamatkan diri dan selamat dari reruntuhan. Sementara itu, Lim terlihat sekarat karena jatuh dan tertimpa reruntuhan. Si pria besar datang untuk membantu mengangkat reruntuhan itu. Namun, Lim tahu jika waktunya sudah hampir habis. Dia pun menghembuskan nafas terakhirnya, membuat si pria besar pun menangis. Dia pun kini memanjat bebatuan terjal akibat reruntuhan. Dia mencoba untuk menyelamatkan diri. Kembali kepada Mi-hyun, dia masih beradu tembak dengan Junhwa di udara. Ketika Junhwa bersiap menembak lagi, tiba-tiba Bongsok menghantam Junhwa di udara. Mereka pun mendarat keras di atap gedung. Pertarungan Junhwa dan Bongsok pun terjadi. Sementara itu, Gedo akhirnya sampai di area sekolah. Dia segera masuk ke area lapangan dan melihat Bongsok dan Junhwa yang sedang berkelahi di udara. Junhwa bermaksud menabrakkan Bongsok ke bus. Namun Bongsok berhasil menghindar dan malah Junhwa yang tertabrak. Junhwa ternyata masih bisa bangkit. Dia pun mengambil pistol dan menodongkannya kepada Bongsok. Deokyun pun terlihat ada di sana juga. Tak lama, Mi-hyun juga muncul dan langsung menodongkan pistol kepada Deokyun. Terjadilah adegan saling menyandra. Kini Hisu masih berlari menuju ke sekolah. Tiba-tiba dia menabrak seorang pria yang ternyata si pria besar. Wajahnya penuh luka dan dia menangis. Hisu yang tadinya terburu-buru tak tega melihat ada orang yang menangis seperti itu. Dia pun menenangkan si pria besar tersebut. Di sekolah, Gedo keluar dari bus yang terguling dan melihat Bongsok yang sedang disandra. Dia pun membuka aki bus dan menyerap semua energi listrik di dalamnya. Kemudian menembakkannya kepada Junhwa. Di saat Juwon muncul, dia langsung ditembak Deokyun. Deokyun langsung menyuruh Junhwa untuk segera kabur dari sana. Junhwa pun menuruti perintahnya. Kemudian Deokyun mengarahkan pistolnya kepada Bongsuk. Akan tetapi Mi-hyun langsung menghentikannya. Deokyun mencoba melompat dari gedung namun Juwon memeganginya. Deokyun berusaha melepaskan diri. Dia memang sudah berniat untuk mengakhiri hidupnya. Dan hal itu membuatnya langsung meninggoy. Tak lama setelah itu, para polisi pun berdatangan. Mereka dihadang oleh satpam sekolah yang ternyata dia adalah seorang intelijen dari Badan Intelijen Nasional. Di saat Hisu tiba, dia pun berlari segera mencari Bongsok. Sementara Mi-hyun cemas melihat Bongsok yang terluka. Namun Bongsok terlihat tenang. Dia pun melihat ibunya yang terluka di kakinya. Kemudian dia berjongkok dan menawarkan diri untuk menggendong ibunya. Teringat ketika Bongsok kecil di mana-mana selalu digendong ibunya. Dan sekarang giliran Bongsok yang akan melindungi ibunya. Di saat Hisu sampai di area sekolah, dia melihat ayahnya. Ayahnya pun tersenyum kepadanya. Tragedi itu pun telah berlalu. Kini sekolah kembali dibuka dan tak terasa mereka kini sudah lulus. Upacara kelulusan pun diadakan. Mereka berbaris di lapangan namun tak terlihat Bongsok di sana. Setelah selesai upacara kelulusan, di ruangan Pak Choi menyerahkan dokumen pada Juwon. Itu adalah dokumen anak-anak berkekuatan super yang selama ini bersekolah di sana. Pak Choi menilai jika dokumen itu akan lebih aman jika Juwon yang menyimpannya. Sementara itu, Hisu berjalan sendirian ke kelasnya. Kenangannya akan sekolah ini membuatnya teringat akan Bongsok. Setelah kejadian itu, Hisu tak pernah lagi melihat Bongsok. Di Badan Intelijen Nasional, Yongjun terlihat kedatangan seseorang yang ingin menjadi agen baru. Tak disangka ternyata orang itu adalah Gang Hun. Dia bergabung menjadi agen rahasia berkekuatan super. Setelah itu, Gang Hun pergi dan dia berpapasan dengan seorang wanita muda. Wanita yang akan masuk ke ruangan Yongjun. Saat di dalam ruangan, Yongjun langsung hormat kepadanya. Terlihat wanita ini mempunyai jabatan yang lebih tinggi daripada Yongjun. Di suatu malam, Juwon datang ke sebuah tempat. Ternyata dia datang untuk membunuh Jo. Di Korea Utara, Junhwa yang masih selamat kini diangkat menjadi komandan. Junhwa terdiam sesaat lalu tiba-tiba keluar pistol dari tangannya yang buntung. Dia pun menembak atasannya itu. Setelah itu, Junha mendatangi sebuah gua. Ternyata Dosik selama ini disekap di gua itu.
Chunhwa melempar pistol dan membiarkan pintu gua terbuka. Singkat cerita, terlihat Do-sik yang berdiri di hadapan Yongjun. Di sini, Do-sik pun langsung menyayat leher Yongjun hingga dia meninggoy. Juwon kini membuka kedai ayam gorengnya lagi. Dan ternyata si pria besar kini dia angkat menjadi pegawainya. Walaupun si pria besar ini menakutkan, namun tampaknya Juwon melihat hati si pria ini lembut dan baik. 조심해. Di TV, Hisu menonton sebuah berita yang menyiarkan tentang kejadian kebakaran di sebuah gedung. Lalu terlihat seorang berbaju kuning terbang menyelamatkan orang-orang di sana. Hisu hanya tersenyum. Dia tahu jika orang itu pastilah Bongsok. Jaket kuning itu adalah jaket yang selalu Bongsok pakai ketika bersama Hisu. Sementara itu, di sebuah kota terlihat sebuah toko beratapkan warna ungu. Ada juga gorden ungu yang sedang dijemur. Tiba-tiba, seorang pria melayang dan mendarat di atap tersebut. Bongsok yang kebetulan akan mengangkat jemuran tiba-tiba melihat sosok pria yang selama ini dia rindukan. Miyun datang ke atas dan melihat suaminya setelah sekian lama menghilang. Mereka pun berpelukan bersatu kembali. Hingga akhirnya, cerita pun selesai. Dari cerita ini, kita bisa mengambil pelajaran. Jika untuk menggapai tujuan, kita harus benar-benar berusaha. Karena dengan usaha, kita bisa mendapatkan hasilnya. Namun jika kalian tak berusaha, maka kalian tak akan mendapatkan hasil yang akan kalian inginkan. Bisa diibaratkan, diam seperti bunga mekar, bergerak menjadi bunga bangkai.